warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Perkenalkan, nama saya Suhartianingsih, NIM 2022070216, Prodi PGSD semester 3, kelas C, Kampus STKIP Taman Siswa Bima, dengan dosen pengampu Edi Suparjan MPD. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kampanye Pancasila tentang money politik. Saudara sekalian, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan untuk bisa memenangkan pemilihan. Politik uang dikhawatirkan masih marak terjadi saat gelaran pemilu, apalagi tindakan curang seperti ini masih dianggap jualan pintas meraih kemenangan. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia karena dapat menodai kemurnian suara masyarakat dalam menentukan pilihannya. Politik uang hingga saat ini masih belum ada definisi baku. Namun, politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Jadi, dalam konteks pemilu, politik uang juga dapat diartikan sebagai tindakan membeli suara atau vote buy. Dengan kata lain, tindakan membeli suara ini masuk dalam kategori praktik menyuap masyarakat untuk kepentingan pemenangan pihak tertentu. Jika dalam pilkada suatu bencana bisa timbul dari adanya politik uang, serta politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan, atau biasa kita kenal sebagai SARA, seperti terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan. Politik uang dalam pilkada sama dengan suap, baik kepada pemilih untuk meraup suara, suap kepada partai politik agar mendapat rekomendasi menjadi kepala calon daerah, ataupun kepada penyelenggara pemilu untuk memanipulasi proses dan hasil pilkada. Dampak dari politik uang yaitu membuat dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk mengembalikan modal pilkada. Akibatnya, 78 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Di samping politik uang, penyebab bencana dalam pilkada lainnya ialah politisasi SARA. Politisasi SARA memecah integrasi bangsa dan menyebabkan konflik antar anak bangsa. Energi yang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun negara dan menyejahterakan kita justru terbuang untuk berkonflik. Praktik politik uang dapat terjadi di beberapa tahapan pemilu, bisa pada saat kampanye, lalu pada masa terlarang kampanye, yakni saat masa tenang pemilu, dan pada hari pemungutan suara. Tentu saja, praktik politik uang merupakan pelanggaran undang-undang pemilu. Sanksi bagi pelakunya pun tidak main-main. Jika terbukti melakukan politik uang pada masa kampanye, akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sementara, jika politik uang dilakukan pada masa tenang pemilu, maka akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak sebesar 48 juta rupiah. Terakhir, jika terbukti melakukan politik uang pada hari pemungutan suara, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 36 juta rupiah. Suburnya, praktik politik uang perlu dimaknai sebagai musuh kita bersama. Selain menjadi pekerjaan besar bagi penyelenggaraan pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, masyarakat juga berperan besar dalam mengawasi dan mencegah terjadinya berbagai kecurangan di pemilu. Untuk itu, jika Anda menemukan indikasi politik uang pada penyelenggaraan pemilu, jangan ragu melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Sudah saatnya kita melawan agar pemilu bebas dari belenggu politik uang.
Maka dari itu, untuk pilkada yang bersih dan damai, mari tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA dalam pemilu.